Halo, selamat siang. Iya, siang. Ya, jadi nama saya Nadia, saya baru berusia 20 tahun, berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini saya sebagai UMKM yang barusan berdiri, kira-kira masih 6 bulan dan berjualan di dunia kuliner atau F&B. Jadi yang saya jual itu ada yang dinamakan ngemis, bukan ngemis minta-minta, tapi ngemis di sini artinya ngemil brownies. Jadi produk yang saya jual adalah produk utamanya yaitu brownies dengan berbagai varian topping dan bentuk seperti itu. Jadi kan sebenarnya kalau di dunia kuliner ini sudah banyak pesaing ya, banyak banget, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini orang-orang berlomba-lomba untuk menjual di dunia kuliner. Nah, caranya kalau dari saya sendiri itu lebih gencar promosi melalui sosial media. Jadi mengiklankan produk saya di sosial media, di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Untuk cita rasa sendiri kalau sekarang masih tetap satu rasa ya kalau dari kita. Tapi yang menurut saya menjadi pembeda dengan produk lainnya, di sini kita mengikuti kebutuhan dari konsumen. Misalnya kalau konsumen ingin menambahkan mau browniesnya ditambahkan tulisan di atas browniesnya ataupun ditambahkan lilin atau kartu ucapan atau gambar. Nah, kita mengikuti dari konsumen tersebut. Iya, benar. Jadi kita custom sesuai dengan pelanggan, keinginan pelanggan. Banyak yang dihadapi. Sebenarnya banyak kendala, apalagi kan dengan adanya pesaing yang tadi. Nah, kalau dari saya sendiri tuh caranya tetap terus berinovasi, terus melihat pasar, menganalisis kekurangan dari produk saya sendiri. Jadi dari analisis tersebut nantinya akan adanya ide baru atau inovasi baru sehingga kita bisa terus berkembang, bisa terus maju gitu. Pemasok atau bahan baku sebenarnya banyak kendala karena kan dari kita sendiri itu agak kesulitan mencari distributor karena sebenarnya bahan-bahan yang dibutuhkan kan agak banyak, namun untuk mencari pemasok yang murah atau yang bisa menyediakan dengan bahan yang banyak itu susah karena khususnya di Surabaya ini saya agak kesusahan untuk mencari pemasok. Biasanya saya ngambil dari online, jadi kan kita harus memperhitungkan juga waktu pengiriman untuk sampai tepat waktu di kitanya, gitu sih. Ada toko, jadi kita produksi masih di rumah, jadi home industry. Jadi kan semuanya di rumah. Biasanya misalnya kan kita juga melakukan pemesanan open pre-order setiap hari. Jadi misalnya ada pesanan untuk besok, kita buat 1 hari sebelumnya. Untuk karyawan sendiri kan kita masih kecil ya, jadi masih dilakukan oleh saya sendiri dibantu sama adik saya. Jadi karyawannya masih dua orang. Yang menjadi kendala itu kan dari saya sendiri ataupun adik saya memiliki kesibukan masing-masing, entah itu kuliah atau sekolah. Jadi untuk membagi waktu saat proses produksi itu agak kesusahan. Apabila saya ada kerjaan atau ada tugas kerja kelompok, itu nanti yang menghandle dari adik saya. Tapi kalau misalnya lagi kebetulan dua-duanya lagi ada kesibukan, itu yang jadi kendala. Jadi agak kesusahan untuk membagi waktu.
Kalau di awal sebenarnya modalnya nggak terlalu besar karena kita juga nggak terlalu banyak untuk menerima pesanan pada di awalnya. Jadi di awal itu menggunakan modal pribadi, mungkin untuk membeli bahan baku, perlengkapan yang dibutuhkan itu menggunakan perlengkapan yang ada di rumah dan bahan-bahan secukupnya saja. Namun kan seiring berjalannya waktu terus berkembang, modal yang ada, omset yang masuk itu nanti bisa diputar. Jadi setiap bulannya mungkin kita menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk ditaruh ke modal selanjutnya, entah itu untuk beli perlengkapan selanjutnya, inventoris untuk yang digunakan ke depannya. Jadi untuk sekarang sih modalnya udah muter, jadi udah nggak ada modal yang dibutuhkan. Yang terpenting itu harus berani ya, jangan takut untuk memulai karena kalau kita takut itu nggak akan berjalan. Misalnya kita hanya memikirkan, oh mau menjalankan berimajinasi saja kan, mau ini, tapi nggak dilakukan kan sama aja. Jadi, jadi harus dilakukan apa yang diinginkan, lakukan aja. Kalau misalnya nggak berhasil, ya udah kita cari cara untuk mencari solusi gimana caranya biar bisa terus berhasil gitu. Namanya usaha kan masih mulai dari Nah kecil. betul, nggak ada yang langsung besar. Ada naiknya, jatuhnya, Benar. Jangan takut untuk naik, jangan takut untuk turun. Yang penting berani untuk memulai. Yang penting yakin pada Tuhan. Dan diri sendiri. Yoi.